Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 27 April 2024 bersama saya Duha Hufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas buletin Kafah edisi terbaru, lupakan demokrasi, fokus pada perjuangan Islam bersama narasumber yang berkompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Pemirsa yang budiman, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansah Hamzah, memprediksi Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan kubu 01 dan 03. Dia menilai MK masih tersandra dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Herdiansah menyebut meski menolak putusan MK belum tentu bulat karena dia meyakini akan ada hakim MK yang memberikan pandangan yang berbeda dari putusan. Dia mengatakan MK saat ini masih tersandra putusan 90 yang lebih dulu diputuskan. Menurut dia, kalau MK mengabulkan permohonan pemohon, artinya MK sedang menampar mukanya sendiri. Itu yang membuat publik memprediksi MK akan menolak permohonan, ucapnya. Apakah kecurangan menjadi wajah asli demokrasi? Kecurangan TSM sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilu atau pilpres. Kecurangan TSM justru melekat pada sistem politik demokrasi itu sendiri kah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Haji Muhammad Hanif, ulama Ahlussunnah Kulon Progo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, ana bikhair Tad. Alhamdulillah. Ustadz, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan paslon Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Keputusan MK ini seolah hanya mengulangi keputusan MK pada Pilpres 2019 yang lalu yang memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin saat itu. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi para pemirsa TV channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, seperti yang sudah kita saksikan ya, akhir-akhir ini bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak semua gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03. Jadi semakin nampaklah, semakin jelaslah wajah demokrasi yang hanya memberikan harapan semu kepada rakyat dengan jargon-jargonnya jelas merupakan sebuah kebohongan karena kita saksikan ya dalam setiap event demokrasi ini selalu yang terjadi adalah ketidakadilan yang semakin terang atau semakin nyata. Jadi ini merupakan bukti atau merupakan konfirmasi yang kesekian kalinya bagaimana wajah buruk demokrasi itu. Demikian Ustaz. Baik Ustadz, apakah kecurangan dalam suksesi kepemimpinan menjadi watak asli demokrasi dan apakah kecurangan TSM sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilu atau pilpres, Ustadz? Betul Ustaz. Jadi dari sekian lama, sekian kali itu memang
kurang bukti apa lagi bahwa demokrasi itu hanya memberikan harapan semu kepada umat untuk eh, yang menginginkan perubahan, yang melakukan perbaikan dengan jalan demokrasi, tapi itulah memang watak demokrasi itu curang dari awal ya. Pertama dari asasnya ya. Kalau tadi dari aspek empiris ya, dari aspek kenyataannya itu sudah cetowelo-welo istilah Jawanya, sudah terang benderang ya. Tapi mari kita lihat secara eh, ilmiah ya, bagaimana demokrasi itu memang dari awalnya itu sudah curang. Pertama dari sisi asasnya, demokrasi itu asasnya adalah sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan. Mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka menolak campur tangan agama atau Tuhan dalam mengatur kehidupan. Jelas ini merupakan kecurangan yang paling mendasar, yang paling asasi. Ya. Kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam, jadi itu merupakan apa ya, pengingkaran terhadap sebagian ayat atau Al-Quran dan meskipun iman pada sebagian. Dan ini jelas ditolak oleh agama kita, agama Islam, karena Allah merintahkan kita untuk Islam itu secara kafah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau ini diingkari, maka ini adalah kecurangan. Ya, Kemudian Ustaz. ya, ya, yang kedua itu curang dalam kedaulatan dan kekuasaan. Kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam, ya, bahwa ya kedaulatan dan itu di tangan syariah, kemudian kekuasaan di tangan umat. Tapi kalau demokrasi itu kedaulatan dan kekuasaan itu di tangan rakyat. Ya. Jadi aspek kecurangannya adalah bahwa apa yang seharusnya itu milik Allah, yaitu kedaulatan, itu diambil alih oleh rakyat. Jelas ini merupakan kecurangan. Kemudian yang ketiga, curang dalam keberpihakan. Jadi demokrasi itu mengklaim berpihak kepada rakyat, tapi faktanya demokrasi itu nampak sangat jelas keberpihakannya itu kepada para pemilik modal, para oligarki, yaitu sangat terang dalam praktek yang dijalankan di negeri ini. Misalnya dalam pembuatan undang-undang itu jelas tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, undang-undang Kesehatan, undang-undang IKN, kenaikan harga BBM, dan juga rencana penghapusan Pertalite, jelas itu semua ya sebetulnya berpihak pada pemodal atau para tukang, para oligarki, tapi dikatakan itu berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana? Jadi sebetulnya itu kecurangan. Gitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, memang jelas sekali demokrasi tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada pemilik modal, kepada oligarki. Dari penjelasan Betul, Ustadz betul. tadi, artinya memang demokrasi itu juga tidak berpihak pada Islam dan umat Muslim begitu.
Lalu Betul, Ustaz. bagaimana Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz agar umat Islam menjadi khairul ummah? Agar umat Islam ini menjadi khairul ummah, sistem politik dan sistem hukum apa yang harus diperjuangkan dan diterapkan, Ustadz? Ya, tentu saja ya sistem politik Islam, sistem hukum Islam, dan eh, Islam itu sumbernya dari Allah yang Maha Adil. Tentu pasti akan mendapatkan atau akan menghasilkan keadilan apa yang diinginkan oleh semua orang ya. Bahkan tidak hanya orang Islam saja, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ya apalagi kita ya umat Islam dan juga masyarakat kita di negeri ini kan ya konon 80% lebih ya rakyatnya itu adalah Muslim. Sungguh aneh ketika ditawarkan Islam kok masih menolak, apalagi eh, tidak menerima, justru mengambil demokrasi. Nah ini saya kira ya kita harus berpikir lebih jernih lagi ya, lebih mendalam lagi. Gitu Ustaz. Baik, Ustadz. Jazakumullah khair, Ustadz Hanif, yang telah menyampaikan pemaparannya terkait Buletin Kafah edisi terbaru ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dengan balasan yang setimpal. Amin, amin ya Rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Jazakumullah asal jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.